Coba lari lagi. Dan akan kulumpuhkan kau. Apa kau dengar aku? Aku mengerti, Ibu. Aku akan menjadi anak baik. Bagus. Jika kau berani membuat kesalahan lagi dan membiarkan mas kawin 200.000 itu terbang, aku akan membunuhmu. Karena surga punya mata dan telah memberiku kesempatan kedua dalam hidup, aku akan memastikan kau dan Ishao Yu King membayar utang masa lalu kalian di kehidupan ini. Aku suka. Gadis-gadis cantik. Suka. Ibu. Aku tidak akan menikah dengannya. Tolong bantu aku. Kau seorang gadis. Meneruskan garis keluarga adalah tugasmu. Semua wanita mengalami ini. Bersabarlah saja. Pelacur ini, kau sangat kejam. Aku membayar 200.000 untuk membelimu, agar kau bisa memberikan keluargaku ahli waris, bukan akhir garis keturunan kami. Kembalikan uangku, wanita jahat itu. Siapa yang berani? Wanita yang sangat jahat. Apa yang kau ributkan? Dia laki-lakimu. Apa salahnya menyentuhmu? Besan. Gadis-gadis itu naif. Ajari saja dia ketika kau kembali. Beri kami pengembalian dana. Bagaimana kami bisa melakukan itu? Aku benci. Tidak peduli seberapa baik putrimu, kami tidak berani menerimanya. Kembalikan uangku. Ayo pergi. Besan. Besan. Pelan-pelan, Besan. Kau jalan. Sejak awal itu adalah kau yang memaksaku untuk menikah. Pengembalian dana sangat sempurna. Aku tidak ingin menikah. Kau saja yang melanjutkan garis keluarga. Apa yang kau katakan? Berani kau mengatakannya lagi? Akan kupukuli kau sampai mati. Aku bilang aku tidak ingin menikah. Ibu, aku salah. Tolong berhenti memukulku. Asalkan kau tidak membuatku menikah dengan orang bodoh itu. Aku bahkan akan menjual ginjalku, menjual darahku. Aku akan memastikan kau menjalani kehidupan yang baik. Kau ingin lari? Akan kulumpuhkan kakimu. Lalu lihat bagaimana kau lari. Berhenti. Keluar. Tidak ada yang menyentuh putriku. Sulit. Sunjian. Anakku, kau sudah menderita. Kemari, bangun. Aku tidak mengenalmu. Aku ayahmu. Aku ibumu. Anakku, ibu di sini. Maafkan ibu. Ibu terlambat. Kau. Bagaimana kau menemukan kami? Aku tidak. Dahulu kala, istriku dan kamu melahirkan di rumah sakit yang sama. Seorang perawat yang ceroboh menukar bayi-bayi itu. Dia putri kita. Kau juga seorang ibu. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Tidak. Kau dengarkan aku. Aku tidak ingin menikahi orang bodoh itu. Tolong bantu aku. Aku bisa membayarmu kembali.
Anakku, jangan takut, jangan takut. Ibu dan ayah ada di sini. Tidak akan ada yang menindasmu lagi. Wanyi, aku ibumu. Kehidupan lampau. Menjauh dariku. Jika kau adalah ibuku, mengapa kau begitu tega meninggalkanku? Putriku, mari kita bicarakan baik-baik. Letakkan pisaunya dulu. Bagaimana bisa kau begitu kejam pada ibumu? Aku tidak punya ibu. Kalian semua hanya menindasku. Tunggu sebentar. Apa kau melupakan sesuatu? Keluar, di kehidupan masa laluku, aku bodoh dan keras kepala. Aku tidak mengerti bagaimana menunjukkan kelemahan. Aku tidak mengerti bagaimana memanipulasi hati orang. Itu sebabnya, aku akhirnya ditinggalkan oleh semua orang. Kali ini, aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ayo pergi, pulang. Halo, sayang. Ada masalah dengan rencana sekarang. Wanita celaka itu telah dibawa kembali. Apa? Suyuki. Bukankah kau bilang kau bisa langsung menikahkannya? Tapi jalan itu telah dibawa pergi. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan wanita ini kembali cuma untuk ambil milikku, kan? Ibu dan ayah. Aku bukan putri kandungmu. Aku harus pergi ke tempat di mana aku seharusnya berada. Anak bodoh, omong kosong apa yang kau bicarakan? Ibu sudah membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Kau adalah putriku. Tapi, kakak, dia akan kembali. Dia pasti tidak akan menyukaiku. Aku takut kalian tidak akan menginginkanku lagi. Wanyi, dia tidak berpikir seperti itu. Wanyi, aku tahu kamu tidak akan bisa menerimanya. Jadi dia menawarkan untuk tinggal di hotel. Tunggu sampai kamu menerimanya. Lalu bawa dia kembali. Tapi, Yukin, anak Ina, Wanyi, telah banyak menderita, dan dia sangat bijaksana. Kuharap kalian berdua bisa akur dengan damai. Kau tidak bisa dimanja dan keras kepala. rencana yang sangat jahat. Dengan begini, yang tidak masuk akal, malah jeti aku. Bukankah ibu bilang, Shuwanyi sangat bodoh? Itu semua palsu. Kakak, ini semua salahku. Aku minta maaf padamu. Mari kita bergaul dengan baik mulai sekarang. Baiklah. Apakah kamu minta maaf karena menduduki posisiku selama 20 tahun? Atau karena mengusirku dari rumah? Dan mencoba bunuh diri untuk pertunjukan? Kau. Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu? Wanyi, kamu tidak bisa memperlakukan adikmu seperti ini. Aku hanya bercanda, Kak. Mulai sekarang, mari kita berhubungan baik. Ngomong-ngomong, ku dengar, kamu juga berpartisipasi dalam kompetisi desain fashion VK. Aku juga akan ada di sana. Kuharap kita berdua bisa mencapai hasil yang baik. Baru kembali, sudah mau rebut semuanya dariku? Shuwanyi, kenapa kau tidak mati saja? Besok adalah batas waktu pengumpulan. Jika Shuwanyi tidak punya karya, maka hanya aku yang akan berpartisipasi. Sangat indah, karya yang sangat menginspirasi. Bagaimana jika aku membawanya ke kompetisi? Tidak ada yang pernah melihat lukisan ini. Bahkan jika dia mengadu pada ibu dan ayah, itu tidak masalah. Aku hanya akan mengatakan itu milikku, bahwa dia menjiplakku. Ya, itu yang akan kulakukan. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan di sini selarut ini? Aku salah masuk kamar. Salah kamar? Bukankah seharusnya kamu berada di kamar tidur? Ini ruang kerja. Jadi, kamu ingin mengintip desainku?
Bahkan jika aku melihat apa yang bisa kau lakukan padaku, aku punya banyak cara untuk mencegahmu berpartisipasi dalam kompetisi. Kamu menjatuhkan aktingmu begitu cepat. Kupikir kau bisa terus main sandiwara cinta saudara ini untuk beberapa hari lagi. Kau jalang. Kembalilah ke tempatmu seharusnya berada. Di mana tempatku berada? Kau kampungan yang tidak modis. Jangan coba-coba bersaing denganku untuk apa yang bukan milikmu. Tamparan ini adalah untuk yang kamu berikan padaku sebelumnya. Beraninya kau memukulku? Apa yang tidak berani? Apakah aku perlu memilih hari untuk memukulmu? Tamparan ini adalah untuk memasuki kamarku tanpa izin dan mengintip desainku. Tamparan ini untuk memberitahumu bahwa barang-barangmu semua dicuri dariku. Barang-barangku ada padamu. Itu 20 tahun yang lalu. Bagaimana bisa menjadi milikmu? Kakak, aku salah. Maafkan aku. Berhenti memukulku. Yuking, apa yang terjadi dengan wajahmu? Kenapa bisa begitu bengkak? Ibu, ini semua salahku. Aku membuat kakak marah. Itu sebabnya dia memukulku. Berani sekali kamu melakukan ini pada putriku. Bagaimana denganku? Bukankah aku juga putrimu? Wanyi, kamu adalah kakak perempuan. Tidak bisakah kamu mengalah pada adikmu? Ibu, jangan katakan itu tentang kakak. Aku hanya ingin melihat desain kakak. Aku tidak menyangka kakak salah paham dan memukulku. Aku benar-benar tidak apa-apa. Ibu, ini hanya kompetisi desain. Kenapa membuat kalian bersaudara bertengkar? Ini hanya desain kecil. Bahkan jika aku melihatnya, memangnya kenapa? Karena ibu berkata begitu. Tentu saja. Kakak, silakan lihat. Apakah masih sakit? Ibu? Kakak, apa kau akan bersiap untuk menyerahkan desainmu? Aku lupa memberitahumu, desainmu sudah diserahkan olehku. Jika kau pergi sekarang, itu akan dianggap plagiarisme. Apa? Tamparan tadi malam tidak cukup. Bahkan jika kau memukulku, terus kenapa? Ibu di pihakku. Bahkan jika aku menggantikanmu. Jika kau punya kemampuan, ambil kembali. Jika kau tidak cukup berani, berhenti menggonggong seperti anjing sialan. Keluar. Rampas. Beraninya kamu begitu sombong? Apa kau berani memukulku dengan keras? Jika kau punya nyali, pukul aku dengan keras. Jika kamu takut, berhenti berpura-pura. Dasar penyihir sialan, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Selamat kepada semua peserta yang telah berhasil melewati babak penyisihan hingga final kita. Ibu dan ayah, silakan duduk. Kakak, beberapa orang bahkan tidak berpartisipasi, tapi masih punya keberanian untuk muncul. Betapa tidak tahu malunya. Bagaimana kamu tahu aku tidak berpartisipasi? Jangan konyol. Aku sudah melihat daftar peserta. Namamu tidak ada di sana. Shuwanyi, akan kutunjukkan caranya. Aku menggunakan karyamu untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikmu. Aku menantikan. Untuk itu, sekarang saya akan mengumumkan para pemenang dari kompetisi desain ini. Juara ketiga, Litian. Juara kedua, Liu Kair. Apa kamu gila? Master Kair sebenarnya juara kedua? Lalu seberapa hebat juara ini? CR sebenarnya hanya
menduduki tempat kedua. Ini sulit dipercaya. Ya Tuhan, Liu Kaier memenangkan penghargaan nasional. Siapa yang begitu hebat? Yukin, sepertinya kejuaraan ini milikmu. Ayah, ini belum dikonfirmasi. Desainmu, ayahmu bertanya pada seseorang tentang itu. Seorang master terkenal di industri ini, memujinya setinggi langit. Apa yang perlu dikhawatirkan? Selanjutnya, adalah yang paling mendebarkan. Pemenang kita, juara. Dia adalah Shuanyi. Juara itu sebenarnya Shuanyi. Tunggu. Seseorang yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Kenapa dia jadi juara? Nona Shu, Anda tidak memenangkan penghargaan. Kami sangat menyesali hal ini. Tapi, proses pendaftaran Nona Shuanyi adalah legal dan sesuai. Tidak ada kelalaian. Kakak, saat kamu keluar dan bergaul, jaga sopan santunmu. Kamu begitu cemas. Itu akan membuat orang lain berpikir kita berselisih. Kau. Proses pendaftarannya. Aku menyuruh asistenku menanganinya. Dan demi keadilan, aku secara pribadi membatalkan evaluasiku terhadap karyanya. Jadi, apakah kau punya masalah dengan itu? Lalu kenapa karyaku tidak masuk 3 besar? Kau harus memberiku penjelasan. Kau Su Yuking, seorang desainer yang menyerahkan gambar kosong. Menurutmu kenapa kau akan memenangkan penghargaan? Atau kau sudah percaya? Penghargaan ini milikmu. Desain kosong. Apa wanita ini gila? Kupikir, ada deal rahasia yang terjadi. Kedua putri keluarga Shu. Perbedaannya jelas. Tidak, ini tidak mungkin. Seseorang, bawakan yang tersegel, kotak desain. Tidak, ini tidak nyata. Su Yuking, tunggu saja. Hidupmu, mulai saat ini, benar-benar berakhir. Ini tidak nyata. Draft ini, aku pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana bisa? Ya, Yuking. Apakah kamu menyerahkan karya yang salah? Su Yuking. Tertulis dengan jelas. Nama Anda di sana. Berani mengabaikan kompetisi. Nona Su. Apakah Anda tahu konsekuensinya? Ini kau. Semua ini karena kau dalang di balik ini, bukan? Kakak. Entry kompetisiku. Kamu menyerahkannya untukku. Apa kamu lupa? Jika kamu ingin Su Yuking dalam permainan, waktu hilangnya tulisan tangan harus dikontrol dengan sempurna. Kapan aku pernah membantumu menyerahkannya? Kamu menyerahkan kompetisi, karya. Apa kamu tidak memperhatikan? Sudut kanan bawah tumpukan itu, ada namaku di sana. Shuanyi. Semua ini adalah perbuatanmu, bukan? Aku tidak melakukan apapun. Setiap pilihan adalah milikmu sendiri. Jika bukan karena keinginanmu untuk mengambil jalan pintas, menggunakan karyaku untuk mengikuti kompetisi, bagaimana bisa semuanya berakhir seperti ini? Bahkan jika kamu hanya menyalinnya, itu tidak akan menjadi seperti ini. Semua pilihan adalah milikmu. Itu karena kamu terlalu bodoh. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Ibu, ayah, maafkan aku. Yuking.
Besok adalah acara pembukaan jalan itu. Tidak, aku tidak bisa hanya duduk diam saja. Sekarang fakta bahwa aku menyerahkan naskah kosong telah disebarkan oleh Shuanyi. Jalan itu di seluruh industri desain membuatnya diketahui semua orang. Tidak ada yang berani menggunakan karyaku. Kenapa? Jalan itu masih bisa hidup dengan baik setelah menghancurkanku, sementara aku yang harus menanggung akibatnya. Ini tidak adil. Apa yang tidak bisa kumiliki? Shuanyi, kau juga tidak bisa memilikinya. Shuanyi, kau pikir hanya kau seorang yang bisa bermain permainan pikiran? Yuking, mengapa anak ini bertingkah begitu aneh hari ini? Yuking, Shuren, Ya, Shuren, cepat kemari. Pintu Yuking, dia tidak mau membukanya. Yukin, buka pintunya. Adik perempuan. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Anak ini kemarin baik-baik saja. Kenapa dia jeti seperti ini hari ini? Hari ini menandai studio desain Wanyi resmi didirikan. Kuharap di hari-hari mendatang kita semua bisa bekerja keras bersama. Kakak Wanyi memang hebat. Kakak Wanyi, pimpin kami menuju kemakmuran. Tak usah khawatir soal mobil dan rumah nanti. Ayah, Kakak Wanye, aku sudah melihat desainmu. Kau luar biasa. Tuhan praktis menyuapi Anda kesuksesan. Baiklah. Kalau begitu mari kita semua bekerja keras bersama. Baiklah. Baiklah. ayah, Kenapa kau tidak menjawab telepon? Studioku baru saja dibuka. Segala sesuatunya agak sibuk. Aku tidak mendengarnya. Ternyata kau orang seperti ini. Yuking sudah meminta maaf padamu. Dan kau masih melaporkannya kepada asosiasi desain dengan sengaja menghancurkan masa depannya. Begitukah? Kalian kan bersaudara. Aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Ini, aku tidak menulis ini. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Yuking sudah menggorok pergelangan tangannya. Menggorok pergelangan tangannya. Kamu pembunuh. Berhenti berpura-pura, Shuanyi. Aku beritahu ya, jika terjadi sesuatu pada Yukin, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tampaknya dibandingkan dengan Su Yuking, hidup dan matiku tidak signifikan. Keluarga dengan ikatan darah. Apa yang telah dibawanya padaku pada akhirnya? Kakak, aku tahu kau merasa tidak nyaman. Itu sebabnya kau tidak datang menemuiku. Aku baik-baik saja. Ibu, ayah, dan kakak bersamaku. Tidak. Su Yuking tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menjebakku dengan bunuh diri. Kubilang Su Yuking, mengapa perubahan hati yang tiba-tiba? Butuh waktu seumur hidup bagiku untuk mendapatkannya kembali. Apa yang menjadi milikku? Bagaimana mungkin untuk menyerahkannya kepada orang lain? Apa kamu baik-baik saja? Aku akan mengupas apel untukmu. Tentu. Ibu lihat dia. Apakah pengelupasannya buruk? Kakak. Kau masih punya muka datang setelah menyakiti Yukin. Berapa kali harus kukatakan padamu?
Orang yang melaporkan Yuking, sungguh bukan aku. Yuking bahkan, kau yang mendorongnya menyayat pergelangan tangan, dan kau masih tidak menyesal. Karirmu sudah berkembang pesat. Kenapa kamu masih begitu serakah? Apakah kamu ingin membunuh adikmu? Kakak, aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu. Kau membenciku karena mengambil alih hidupmu. Aku, Yuking juga putri yang kubesarkan sendiri. Selama lebih dari 20 tahun, tidak ada yang bisa mengganggunya. Wanyi, kamu harus meminta maaf kepada Yuking. Jika sebuah permintaan maaf bisa memuaskanmu, aku bisa merendahkan kepalaku. Maafkan aku. Kakak, bisakah kau memaafkanku? Kakak, aku minta maaf. Jangan salahkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Apa yang sedang kau lakukan? Beginikah caramu minta maaf pada Yukin? Tidak menyesal. Bagaimana bisa aku punya saudara sepertimu? Ayah, ibu. Wanita yang sangat jahat. Bahkan jika dia memiliki darah keluarga Su kita, apa gunanya? Membawa semua kebiasaan kampungan ke sini. Tangan Yuking sangat lembut. Lihat apa yang dia rebut ke dalam. Menurut pendapatku, kita harus mengambil kembali studionya dan membuatnya kembali ke desa. Penyesalan terbesarku adalah mendukung studimu. Kamu memberiku. Cukup sekarang. The film was translated and narrated Dia by dianiaya. Media. Apa aku tidak dianiaya juga? Sumber surat itu. Tidak bisakah keluarga Su menemukannya? Kau tidak ingin menemukannya. Kau membawaku kembali. Dan kemudian mengabaikanku. Karena kau hanya ingin menjadi baik pada Su Yuking. Mengapa kau bahkan membawaku kembali? Apa kau mencoba mengatakan Yuking memfitnahmu begitu? Kau tidak tahu malu. Yuking tidak akan sepertimu. Begitu tidak bermoral. Nona Shu. Hasil tes darah Anda menunjukkan bahwa plasma buatan telah dicampurkan. Apa yang ingin Anda katakan? Plasma buatan. Darah di bak mandi itu palsu. Laporan pengujian tidak mungkin palsu. Keluarga dimohon segera melunasi biaya dan atur pemeriksaan baru. Wanyi. Wanyi, ada apa? Bantu adikmu berdiri. Wanyi. Wanyi. Ibu. Karena darahnya palsu, maka seharusnya tidak terjadi apa-apa. Istirahatlah dengan baik. Ibu, tidak apa-apa. Kakak, kau salah paham, aku mengirim surat laporan itu. Aku ceroboh sesaat dan jatuh dari tangga barusan. Ini semua salah ibu. Ibu terlalu khawatir tentang Yuking dan mengabaikanmu. Kamu sudah menderita begitu banyak di luar sana. Ibu akan menebusnya padamu. Masalah ini, aku pasti akan menyelidikinya. Aku tidak akan membiarkanmu dianiaya. Shuanyi, Jalang. Kau selalu berhasil menghancurkan rencanaku. Kakak, kau menyayat pergelangan tanganmu dan darahmu dicampur dengan plasma buatan. Apa yang kau coba lakukan? Ayah, ibu, kakak. Aku melihat kakak telah kembali dan memiliki karirnya sendiri. Aku takut aku tidak sebaik dia dan bahwa kalian akan mengirimku kembali ke desa. Aku sangat peduli pada kalian semua. Itulah mengapa aku bertindak seperti ini. Maukah kalian memaafkanku? Menyesalinya hanya setelah ketahuan. Sudah terlambat. Bagaimana bisa kau begitu kasar pada Yuking? Ayah, ibu. Yuking adalah orang yang kita manjakan. Wajar jika dia sedikit bertingkah. Saat dia tidak berpikir jernih, dia pasti tidak akan memiliki niat jahat seperti itu. Yukin, Aku salah. Aku minta maaf kepada kakak. Aku hanya ingin ibu dan ayah lebih memperhatikanku. Itu salahku. Aku menambahkan plasma buatan ke dalam bak mandi, menciptakan penampilan palsu dari percobaan bunuh diri untuk memfitnahku, dan mengirim surat laporan. Kau menyebutnya berakting. Jika dia berhasil,
Bagaimana denganku? Haruskah aku menelan semua keluhanku dan ditinggalkan olehmu? Jika kau bersikeras memihatnya, aku bisa pergi sendiri. Apapun yang terjadi, Wanyi yang telah dirugikan. Yuking, minta maaf kepada adikmu. Jika dia memaafkanmu, kita akan melupakan masa lalu. Kakak, aku salah. Aku minta maaf padamu. Maukah kau memaafkanku? Atas apa yang kau lakukan padaku, satu maaf saja sudah cukup. Jangan berlebihan. Kakak, jangan lupakan tentang luka di dahiku. Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang benar-benar mendorongnya? Ini hanya goresan. Karena kakak tidak akan memaafkanku, maka aku akan berlutut sampai kakak memaafkanku. Yukin, Berlutut? Apa kau perlu kubelikan kulit durian agar kau bisa berlutut di atasnya? Ini menunjukkan lebih banyak ketulusan. cukup. Berlututnya sudah selesai. Permintaan maafnya sudah dilakukan. Masalah ini berakhir di sini. Ayah, Yuking melakukan ini. Bisa dimengerti. Aku sudah menyiapkan studio untukmu. Tapi, dengan cara ini, saat dia pulih, dia bisa bekerja di tempatmu. Kalian berdua juga bisa memperbaiki hubungan kalian. Ibu. Apa kau juga berpikir begitu? Wanyi, Yuking lebih muda darimu. Maafkan saja dia. Pergi bekerja di studimu. Kamu bisa membantunya. Ayah, ibu, ketika aku sampai di studio kakak, aku pasti akan mendengarkannya. Ya. Bagus, aku sudah biasa sepanjang hidupku. Aku tidak menyangka bahwa, bahkan di kehidupan baru, meskipun aku berusaha keras untuk menyenangkan, aku masih tidak bisa lepas dari takdir keluarga seperti ini. Aku tidak menginginkannya. Ini? Dokumen-dokumen ini mendesak. Kapan lembur akan berakhir? Kapan kamu berangkat? Langsung pulang kerja saja. Semua orang sudah bekerja keras. Langsung pulang kerja saja. Shuanyi, jalang. Kalau kau berani memukulku, lihat saja, membayar harganya. Kenapa? Kenapa Xu Wanyi harus diizinkan mendesain untuk Gunan Feng untuk pertunjukan supermodel internasional? Kau tidak pantas. Halo. Saya punya draft desain. Saya ingin melamar posisi desain eksternal di perusahaan Anda. Baiklah. Wanyi, desainmu sungguh menawan. Aku sudah mengunggahnya ke panitia penyelenggara. Pada saat itu, mahakaryamu akan debut. Dan dengan popularitas Gunan Feng, itu pasti akan membuat studio kita terkenal. OSB Drive itu selalu ada padamu, kan? Ya, aku sudah menyimpannya di folder. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kita harus memastikan tidak ada yang salah. Ayo pergi. Xu Wanyi, ada harga yang harus dibayar karena telah menyinggungku. Begitu plagiarisme terungkap, semuanya akan berantakan. Wanyi, gawat. Perusahaan saingan kita juga memiliki karya debut kali ini dan draft desainmu persis sama. Pasti aku yang membocorkan draftnya. Wanyi, apa yang harus kita lakukan? The film was translated and Segera narrated kembali by ke perusahaan. Media. Rencana biku ada di meja. Jangan panik. Masih ada kesempatan. Kakak, apakah ini yang kau maksud?
Sudah terlambat. Presenter berikutnya adalah kau. Lalu, plagiarisme Studio Wangi akan menjadi tren. Bagaimana kau bisa bersaing denganku saat itu? Hanya kau ingin mendekati Gunanfang? Coba tebak seberapa besar dia akan membencimu begitu skandal plagiarisme terungkap. Kamu membocorkan draftnya. Itu aku. Aku sudah menelepon polisi sebelum kau mencari-cari kesalahanku. Sebaiknya kau pikirkan bagaimana cara keluar dari masalah ini. Wanyi. Kamu adalah kepala studio Wanyi, Su Wanyi kan? Karya debutmu diduga melakukan plagiarisme. Silakan ikut bersama kami untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Plagiarisme. Karena kelahiranku kembali, hal-hal tidak lagi mengikuti lintasan semula. Insiden plagiarisme tidak pernah terjadi di kehidupan masa laluku. Itu tidak pernah terjadi sama sekali. Bagaimana aku bisa keluar dari sini? Tindakan Studio Wanyi tidak ada hubungannya dengan Shu Corporation. Kau boleh menyelidikinya. Anak baik, jangan khawatir tentang ibu dan ayah. Shu Wanyi, hari ini aku pastikan kau tak bisa membalikkan keadaan. Kami hanya rutin. Catatan pertanyaan. Lagi pula karya Wanyi berada di bawah naungan Shu Corporation. Perusahaan yang dijiplak sudah melaporkan kasus ini. Sekarang menuntut tindakan hukum, tanggung jawab pidana. Desain ini adalah ciptaan asliku. Itu bocor di tengah jalan. Studio Wanyi, semua karyawan dapat bersaksi. Aku meminta pengacara pembela. Kakak, jika kau melakukan kesalahan, kau harus berani mengakuinya. Jangan mencoba membenarkannya. Kau benar-benar bertekad untuk menyeret ayah dan Shu Corporation. Petugas, aku adalah karyawan Studio Wangi. Aku bisa menjamin, sebelum hari ini, aku belum pernah melihat draft ini. Kakak, akui saja. Berapa lama kau akan tetap keras kepala? Yuking benar, akui kesalahanmu lebih awal. Ayahmu masih bisa mencoba untuk membebaskanmu dengan jaminan atau mengurangi hukumanmu. Su Yuking, apa kau pikir ini masih keluarga Su yang selalu memihakmu? Tuduhan tak berdasar. Hanya akan mengarah pada tuduhan palsu. Mengajukan kasus membutuhkan bukti. Aku ingin meminta pengacara pembela. Dasar anak pembangkang. Seharusnya aku tidak membawamu pulang sejak awal. Jangan memulai apapun di sini. Maka kita akan memutuskan hubungan. Aku tidak akan mengakui sesuatu yang tidak kulakukan. Aku tidak melakukan plagiarisme. Anak ini. Kami sudah sangat toleran. Sebisa mungkin. Aku tidak pernah menyangka kamu akan sekeras kepala ini. Aku tidak punya anak perempuan yang melakukan plagiarisme seperti dia. Kebetulan menang dalam kompetisi. Mungkin dia mencuri draft dari suatu tempat. Kakak mungkin hanya terlalu ingin sukses. Itu sebabnya dia sesat. Ibu, ayah, kumohon, bantu kakak. Baiklah, aku tidak butuh belas kasihanmu. Keluar. Su Yuking. Kebenaran akan keluar suatu hari nanti. Wanyi, kamu gila, kamu menjiplak. Apa hubungannya dengan Yuking? Apakah kamu masih hanya akan mendengarkan cerita dari pihaknya? Apakah kamu akan menyerah padaku? Petugas, tidak perlu menyelidiki lebih lanjut. Kami Shu Corporation bersaksi dan mengonfirmasi bahwa dia melakukan plagiarisme. Aku tidak akan menjaminmu, dan aku pasti tidak akan menyewa pengacara untukmu. Aku putri kandungmu. Mengapa kamu tidak mempercayaiku? Baiklah, kalau begitu kami akan mengajukan kasusnya sekarang. Tunggu sebentar. Tuan Gue, Studio Wanyi, dan Shu Corporation tidak memiliki hubungan. Shu Corp masih berharap untuk memiliki kesempatan dengan Tuan Gue untuk bergabung, untuk mencapai situasi yang saling menguntungkan. Shu Corp The film was translated belum and memenuhi syarat narrated untuk by bekerja Ed sama dengan Media. saya. Studio Wanyi hanya perusahaan kecil di bawah kami. Lalu bisakah kamu? Saya tertarik pada orang. Tuan Gu, karya kakakku adalah hasil plagiarisme. Dia mengkhianati kepercayaanmu. Dia hanya tidak sabar untuk sukses. Mohon jangan menyalahkannya. Apa yang kakakku hutangkan akan dibayar oleh Shu Corp kami. Saya tidak tertarik berkolaborasi dengan orang yang hanya menyerahkan gambar kosong. Kerja sama desainer. Wanyi yang saya tahu tidak akan pernah
dikalahkan oleh kesulitan apapun. Bagaimana? Bisakah yang kecil ini, kau tidak bisa mengatasinya? Pengkhianatan oleh yang disebut keluarga. Mengurangi tekad besinya. Itu juga akan mengikis 3 poin. Saya bisa buktikan draft desain Nona Su itu asli. Karena sebelum kompetisi dimulai, saya sudah menerima gambar desainnya, waktu dan bukti spesifik. Pengacara saya punya, sudah mengumpulkan semuanya, dan mengirimkannya untuk penyelidikan. Bisakah Anda membebaskannya sekarang? Ini? Bagaimana ini mungkin? Mengapa Gu Nanfeng secara pribadi turun tangan untukmu? Saya sangat tertarik dengan desain Anda. Apakah Anda bebas untuk mengobrol dengan saya sendirian? Kembali dan katakan pada Su Yuking, aku akan menyelesaikan semua perhitungan ini dengannya. Tamatlah riwayatku. Lian mengalami KDRT sejak kecil. Jika aku benar-benar harus menghadapinya, aku bukan tandingannya. Aku menemukanmu. Tolong! Tolong! Gu Nanfeng, selamatkan aku. Wan Yi, Kali ini, kau beruntung. Wan Yi, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka dimanapun? Apa kau bodoh? Kau tahu, kau akan berada dalam bahaya. Mengapa kau tidak membiarkan aku membantumu sampai akhir? Kau tahu, selama kau meminta, aku pasti akan membantumu. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Tidak ada seorang pun membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Gu Nanfeng, aku tidak ingin berutang padamu. Sebuah desain unik adalah hal terbaik yang bisa kuberikan padamu. Su Wanyi sedang menerima cinta seseorang. Sesulit itukah? Cinta bagiku adalah sesuatu yang sangat sederhana, sangat rendah di dalam debu. Aku tidak percaya itu. Lihat aku. Terimalah perasaanku, cintaku, baiklah. Sejak pertama kali kau melindungiku dari asam sulfat, kau telah meninggalkan jejakmu dalam hidupku. Kenapa kau menyukaiku? Cinta pada pandangan pertama, kurasa. Jika aku tidak meremehkan kekuatan Lian hari ini, aku tidak akan berada dalam situasi ini. Begitulah seharusnya. Ini adalah Su Wanyi aku tahu, tanpa hambatan dan tegas. The film was Banyak akal dan translated berani. and Tidak ada narrated by kesulitan M Media. yang bisa menjatuhkanmu. Ayo pergi.
Bukankah kau bilang kau menyukaiku? Kuharap kau setuju kali ini. Bukan karena aku menyelamatkan hidupmu 2 kali. Tentu saja. Garasi parkir bawah tanah ini bahkan tidak memiliki kamera pengawas. Aku tidak punya cukup bukti untuk menuduh Lian. Baiklah. Setidaknya aku tahu, Lian adalah orangnya Su Yuking. Aku akan lebih waspada terhadapnya di masa depan. Selalu lebih baik daripada satu lagi, dalam bayang-bayang. Lian ini sekilas adalah orang yang nekat. Aku beritahu padamu, jika kau menghadapi bahaya di masa depan, kau harus segera memberitahuku. Baiklah. Terima kasih, Gu Nanfeng. Menanganinya. Gadis bayiku. Sekarang sangat sukses. Masih memikirkan ibunya dan menyiapkan seperti itu rumah yang bagus untukku. Wanita dari desa itu benar-benar berpikir dia ibuku. Jika kau tidak berguna, aku tidak ingin melihatmu lagi seumur hidupku. Tentu saja, selama aku baik-baik saja, aku pasti akan menjagamu. Hanya saja sekarang. Ada apa, Yuking? Apakah ada sesuatu yang bisa kubantu? Katakan saja padaku. Sejak Shuani kembali ke keluarga Shou, dia selalu menentangku di setiap kesempatan. Dia bahkan mencuri draft desainku. Sekarang keluarga Shou bahkan membuka studio untuknya. Anak nakal itu. Dulu, seharusnya aku mencekiknya. Yuking, jangan khawatir. Ini, serahkan padaku. Aku akan membuatnya kehilangan segalanya. Aku akan membersihkan posisi keluarga Shou. Putri sulung untukmu. Ya. Wanyi, lihat beritanya. Semuanya datang dan lihatlah, nilailah sendiri. Apa kalian tahu? Shu Wanyi ini orang yang mengerikan. Dia sangat materialistis. Kami membesarkannya selama 20 tahun. Akhirnya kami membesarkannya. Dan sekarang dia bersama orang tua kandungnya. Dia tidak menginginkanku lagi. Hidupku sangat menyedihkan. Aku tidak ingin hidup lagi. Li Huili ada di pintu masuk Soul Court. Menuduhku tidak tahu berterima kasih. Aku menemukan orang tua kandungku. Sekarang aku mengabaikan kebaikan yang membesarkanku. Metode Su Yuking sangat terbatas. Insiden ini telah menyebabkan kehebohan. Ini sudah menjadi tren. Studio kita. Studio Wanyi. Penanggung jawab, apakah ini tidak berperasaan? Kami tidak akan pernah bekerja sama denganmu. Sekarang, kerjasama berakhir dengan segera. Hei, Wanye. Kak Wanye, masalah ini meningkat terlalu cepat. Merek-merek mengakhiri kontrak. Apa yang harus The kita film was lakukan? translated and narrated by M Media. Apakah kamu percaya padaku? Wanyi, kebaikanmu kepada kami terbukti bagi semua orang. Tidak ada yang akan meragukanmu. Kita semua berdiri teguh di sini. Mulai sekarang. Studio akan menghentikan semua operasi. Cobalah menenangkan merek-merek tersebut untuk memberi kita waktu. Baiklah. Kakak, dia manapun juga adalah ibu angkatmu. Bagaimana kamu bisa tega memperlakukannya seperti ini? Kamu tahu dia ibu angkatku. Dia ibu kandungmu. Apa yang telah kamu lakukan untuknya? Wanyi, kamu melakukan kesalahan. Bagaimana kamu bisa menyalahkan adikmu? Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Sudah kubilang, dia dimanja di desa. Setelah datang ke keluarga Su kami, dia menjadi terkenal dan lupa siapa dirinya. Putra Bibili juga adalah saudaramu. Kau bahkan tidak mau membayar biaya pengobatannya. Berapa lama kamu akan tetap buta dan bodoh? Akulah orangnya yang 20 tahun hidupnya dicuri. Akulah yang berjuang
dan bertahan selama 20 tahun di rumah itu. Ini aku. Kamu belum mengalami apa yang aku alami. Jadi, bagaimana kamu bisa berdiri di atas moralmu dan menuduhku? Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Keluarga kami miskin, tapi kami tidak pernah kekurangan apapun. Kami tidak pernah mengurangi jatahmu. Aku membesarkanmu selama 20 tahun, dan kau bahkan tidak bersedia untuk mengembalikan 1 sen pun. Tanda tangani surat-suratnya. Pindahkan semua kontrak studimu ke Shulk Corp. Aku akan membantumu memperlancar semuanya. Studio Wanyi adalah karya hidupku. Aku tidak akan menandatangani ini, kakak. Media ada di luar. Mereka mungkin masuk kapan saja. Kamu hanya perlu menandatanganinya. Hanya dengan begitu badai ini bisa mereda. Mungkin akan ada kesempatan untuk kembali nanti. Ibu dan ayah ini juga membantumu. Membantuku. Kamu tak percaya menolong diri sendiri itu juga bentuk bantuan. Memihak adik angkatku adalah membantuku. Atau apakah itu mengingini studioku? Kolaborasi yang membantuku. Bagaimana bisa aku melahirkan seorang putri sepertimu? Ayahmu membantumu. Apakah kamu mengerti? Aku tidak menerima ini. Yu Qing memberitahuku segalanya. Li Huili telah berulang kali memohon padamu untuk membayar biaya pengobatan putranya. Puluhan ribu yuan itu bukan apa-apa bagimu. Itu hanya tindakan kecil kebaikan. Kau sangat tidak berperasaan. Haruskah kau membuat segalanya meningkat sampai seperti ini? Bahkan jika dia memperlakukanmu seperti itu sebelumnya, dia tetap membesarkanmu. Kau tidak bisa melakukan ini. Karena kau tidak butuh bantuan, maka kita akan membiarkan media masuk. Keluarga Shu tidak akan peduli padamu lagi. Kamu percaya segalanya yang dikatakan Su Yuqing. Li Huili tidak pernah mendekatiku. Dia melakukan ini hanya untuk mencemarkan namaku, agar putrinya bisa menggantikanku. Tapi kamu tidak pernah percaya padaku, tidak sekalipun. Sekarang beritanya sudah meledak sampai sejauh ini. Namun kau masih menyalahkan Yu Qing. Jika bukan karena kau mendorongnya setiap langkah, Yu Qing tidak akan melakukan kesalahan itu. Satu-satunya kesempatanmu sekarang adalah menandatangani kontrak. The film was translated and narrated by M Media. Kamu menghancurkan separuh pertama hidupku. Dan kamu pikir aku akan membiarkanmu mengendalikan paruh kedua? Baiklah. Biarkan media masuk. Aku akan meminta maaf secara terbuka dan membersihkan namaku. Tanda tangani saja ini. Kau ingin mempermalukan dirimu sendiri. Baiklah, aku akan membantumu dengan itu. Reporter, masuk. Permisi. Apakah yang dikatakan Nona Li Huili itu benar? Apakah kau menjadi sukses, lalu berbalik melawan keluargamu? Apakah kau menyaksikan saudara angkatmu meninggal? Kau gila, ini siaran langsung. Semuanya lihat. Dia memukulku di depan para wartawan. Katakan padaku, apakah ini benar? Dasar tidak tahu berterima kasih. Sayang kecil yang egois. Aku tidak peduli jika kau menghancurkan dirimu sendiri, tapi jangan seret Shulk Corp bersamamu. Aku tidak menyangka kebenaran akan seledak ini. Shu Wanyi terjebak di tengah badai ini. Sebenarnya, memukul ibu angkatnya di depan kamera. Apakah ada hal lain dalam hal ini? Aku sudah bilang berita ini nyata. Light Intention Studio baru saja mendapatkan kolaborasi dengan Gu Nanfeng. Aku tidak menyangka dia akan ternoda secepat ini. Memikirkan bahwa Shulk Corp yang terhormat tersimpan rahasia tentang anak sejati dan yang bukan. Sepertinya putri kandung Shu Wanyi tidak memegang posisi penting di mata keluarga Shu. Aku adalah orang yang bertanggung jawab atas studio Wanyi, Shu Wanyi, mengenai masalah pendudukan sumber daya publik hari ini. Aku akan membuat pernyataan berikut. Shu Wanyi, jika kau mencoba lari lagi, akan kupatahkan kakimu. Apa kau dengar aku? Ibu, aku tidak akan lari. Aku akan patuh menikah. Sebaiknya jika kau berani mengacaukan ini, dan membiarkan hadiah pertunangan 200.000 itu terbang, aku akan membunuhmu. Tidak. Bukan seperti itu. Rekaman ini, semuanya dipalsukan olehnya.
Ini adalah sertifikat otentikasi. Untuk rekaman ini, tidak ada penyambungan, tidak ada pengeditan, karena ini adalah kebenaran berdarah. Jika mengungkapkan lukaku dapat memberiku kedamaian di masa depan, aku bersedia melakukannya. Putri keluarga Su yang tertukar tidak pernah menjadi kecelakaan. Itu disengaja. 20 tahun hidupku dicuri di bawah Li Huili. Aku hampir tidak bisa bertahan jika aku tidak dikenali. Nasib akhirku adalah dijual seharga 200.000 kepada pria bodoh untuk pernikahan hantu. Tidak mengejar tanggung jawabnya adalah tindakan belas kasihan terbesarku. Li Huili masih ingin menghancurkan reputasiku dan menghancurkan sisa hidupku. Bukankah seharusnya aku melawan? Hari ini menggunakan siaran langsung ini, aku ingin memberitahu semua orang secara terbuka, studio Wanyi saya tidak lagi berada di bawah Su Corp dan memiliki tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku tidak menyangka hal-hal akan benar-benar berbalik. Jadi putri yang sebenarnya menderita di pedesaan selama bertahun-tahun, bahkan identitasnya sengaja ditukar. Sampai pada titik ini, benar-benar tidak mudah. Karena itu adalah pertukaran yang disengaja. Apakah putri palsu Xu Yuqing berkolusi dengan Li Huili? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Yukin. Tolong tinggalkan Su Corp segera. Kalau tidak, aku akan memanggil keamanan. Apa yang salah denganmu? Mengapa kau bersikeras menjebak Yukin? Gui Ranfang. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh orangku? Keluarga Sumu berulang kali The film was mempersulit translated Wanyi. and Jika dia tidak narrated by menghentikanku, M Media. aku pasti sudah bertindak. Yang dibutuhkan hanyalah satu kata dari Gu Nanfeng. Akan membuat keluarga Shu tidak akan pernah pulih. Kita sama sekali tidak boleh menyinggungnya. Wanye, ada begitu banyak kesalahpahaman. Mengapa kau tidak memberitahu ibu dan ayah? Dan merepotkan Tuan Gu untuk datang jauh-jauh. sekarang kebenaran sudah terungkap. Tidakkah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Seseorang menyewa apartemen untuk Li Huili. Mereka menghubungi wartawan. Itulah mengapa kejadian hari ini terjadi. Dalang dari kejadian ini adalah putri angkatmu yang baik, yang menyerahkan gambar kosong dalam kompetisi desain Su Yukin. Ayah, ibu, aku. Mengapa kau belum meminta maaf kepada adikmu? Jika kita menyinggung Tuan Gu, Shu Corp kita akan bangkrut. Kakak, maafkan aku. Mengapa ketika giliranku, aku harus dipermalukan dan dihancurkan di depan umum? Pindahkan studio ke Su Yuqing. Hanya permintaan maaf sederhana. Apakah ada keadilan yang tersisa di keluarga Su? Aku benar-benar kecewa pada keluarga Su. Tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Wanyi. Akhirnya, menyingkirkan mereka. Lupakan semua ini. Tunggu aku di sini. Aku akan menyetirmu ke suatu tempat untuk bersantai. Tunggu di sini untukku. Wanyi. Halo. Wanyi mungkin telah diculik. Kirim seseorang untuk menyelidiki segera.
Kamu lagi, Su Yuking. Apa yang dia berikan padamu untuk membuatmu mempertaruhkan hidupmu untuk membantunya melawanku? Untuk Yukin, aku bisa melakukan apa saja. Pernahkah kau memukulnya dengan tangan ini? Ini bom buatanku sendiri. Aku sudah mengujinya. Hanya satu dari ini bisa meledakkan sepotong daging seberat 10 pound menjadi berkeping-keping. Aku akan meledakkan tanganmu ini. Yuking pasti akan sangat senangkan. Kamu gila. Siapa yang menyuruhmu menargetkan Yukin? The film Setiap was orang yang menyakitinya translated harus and mati. narrated by M Media. Yuking memberiku kehidupan baru. Jadi aku akan melenyapkan semua musuhnya untuknya. Hanya melumpuhkan satu tangan saja tidak cukup. Tentu saja. Aku perlu membuatmu menghilang selamanya. Untuk membuat Yuking merasa aman. Tidak. Bagaimana bisa Shukor melakukan ini? Ya, Disinilah kita. seseorang melompat dari gedung. Apakah hari ini kita dikutuk? Baru saja selesai makan melon tentang keluarga Shu, anak perempuan asli dan palsu. Dan sekarang anak perempuan yang asli telah diculik dan melompat dari gedung. Wanyiku. Kau memaksanya melakukan ini. Cepat cari cara untuk menyelamatkan Wanyi. Tenang. Butuh lebih dari 20 tahun bagimu untuk kembali padaku. Aku tidak bisa hanya melihatnya mati. Selamatkan dia dengan cepat. Aidu, dia memiliki bom yang diikatkan padanya. Bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Panggil polisi. Tenang. Wanyi. Iya, Ibu. Jangan terlalu sedih. Kakak masih hidup. Kau tidak perlu berpura-pura seperti itu. Wanyi belum mati. Untuk siapa kau melakukan sandiwara ini? Shu Wanyi. Kali ini kau benar-benar tamat. Wanyi. Menyingkir dari hadapanku. Hei, Ibu. Wanyi. Jangan melompat. Aku hampir mati. Bisakah kamu memberitahuku, mengapa kamu begitu bersedia untuk menuruti perintah Su Yuking, untuk bekerja untuk Su Yuking? Jangan mendekat. Karena Yukin membuatku merasa dicintai. Aku dilahirkan dalam keluarga tanpa cinta. Kekerasan dalam rumah tangga, hinaan dan pertengkaran menemaniku sepanjang masa kecilku. Kemunculan Yukin seperti cahaya dalam hidupku. Tanpa dia, aku tidak akan ada sekarang. Jadi aku akan melakukan apapun yang dia minta. Dia sendiri yang memberitahuku bahwa dia ingin kau menghilang. Jadi, meskipun nyawaku taruhannya, aku harus memuaskannya. Wanyi. Gu Nanfeng, lari. Wanyiku. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa tidak meledak? Aku sudah mengujinya. Matilah Shu Wanyi. Itu adalah kesalahan ibu. Ibu minta maaf, anakku. Wanyi. Wanyi. Sekarang tidak apa-apa.
Wanyi. 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 Kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu gila? Bagaimana jika bom itu benar-benar meledak? Kakak, akhirnya kau bangun. Ibu, ayah, dan kakak sangat mengkhawatirkanmu. Dan itu semua berkat kamu. Jika kamu tidak memprovokasi Lian, apakah dia akan mencoba menyakitiku? Wanye, aku tahu kau terguncang dan perlu istirahat. Tapi ini bukan salah Yukin. Jangan menyalahkannya. Jika aku ingat dengan benar, Su Wanyi adalah putri kandungmu. Apakah ini caramu memperlakukannya? Katakan apa yang ingin kau katakan. Jangan biarkan dirimu dirugikan. Aku akan mendukungmu. Ibu, kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah kamu masih berpikir, aku tidak masuk akal? Berpura-pura. Itu selalu menjadi urusan Xu Yuqing. Bahwa Lian adalah perbuatannya. Dia ingin putriku mati. Selama ini, itu adalah kita yang salah paham pada Wanyi. Dia menderita selama lebih dari 20 tahun. Akhirnya, dia kembali ke keluarga Xu kita. Dan kita masih menyalahkannya. Menargetkannya. Ibu dan ayah sangat menyesal. Kakak, apa kau percaya padaku? Aku bahkan tidak mengenal Lian. Kau harus percaya padaku. Tidak ada gunanya menyangkalnya sekarang. Pembunuh itu, dia mengakuinya sendiri. Itu karena kau ingin Wanyi menghilang. Sehingga dia mencoba menyakiti Wanyi berulang kali. Ini semua salahku. Aku tidak mau mendengarkan alasan. Dan memihak. Wanita tak tahu diri yang kubesarkan 20 tahun. Semua yang dia katakan itu benar. Ayah, kau tahu kepribadianku. Aku tidak akan menyakiti kakak. Pasti Lian itu menginginkan kakak menemukan alasan untuk bergerak. Kakak, apa kau benar-benar akan membuat sandiwara penculikan hanya untuk menjebakku? Aku tahu. Kau membenciku karena merebut tempatmu, mengambil posisimu. Aku bisa meninggalkan keluarga Xu. Tanpa bukti tidak bisa ada pengakuan. Aku ingin melihat siapa yang lebih ibu dan ayah percayai. Kau bilang Yukin mengarahkan si pembunuh. Apa kau punya bukti? Bukti. Ketika Xu Yuqing menuduhku, kalian semua menutup mata. Sekarang aku yang berbaring di ranjang rumah sakit. Diikat dengan bahan peledak. Aku yang terluka. Dan sekarang kamu memintaku untuk memberikan bukti. Apakah kamu mendengarnya dengan telingamu sendiri dan melihatnya dengan mata kepala sendiri? Lalu, mengapa kamu memintaku untuk memberikan bukti? Seluruh keluarga Xu-mu, setiap satu dari kalian, adalah pelaku yang tidak bisa membedakan benar dari salah. Beraninya kau berbicara kepada adikmu seperti itu? Apa kau sudah lupa siapa adikmu yang sebenarnya? Kau ingin bukti, kan? Apakah ini bukti yang cukup? Aku ingin dia pergi. Maukah kau membantuku? Tidak. Bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Xu Yuqing telah melakukan lebih dari ini. Mencuri desainku. Mencoba mencuri pencapaianku. Membocorkan karya debut studiku. Menginginkan aku di penjara karena plagiarisme. Dijebloskan ke penjara. Semua ini. Dan masih banyak lagi. Jika aku tidak beruntung. Jika dia berhasil. Aku akan mati tanpa kesempatan untuk membersihkan namaku. Apakah kamu masih mencoba mencari alasan? Yukin, kau bertingkah sangat polos di depan kami. Itu semua hanya akting. Bagaimana bisa keluarga Su kita memiliki anak perempuan yang begitu jahat? Wanyi, ibu salah. Ibu salah. Ibu mempercayai orang yang salah.
Bisakah kau kembali pada ibu? Wani, aku akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Wani, mohon tetaplah bersama keluarga Shu. Mulai sekarang, Shu Court akan menjadi milikmu. Memicu pembunuhan. Membocorkan rahasia. Mencuri desain. Setiap satu dari hal-hal ini sudah cukup untuk menjebloskannya ke penjara. Jika kamu secara pribadi mengirimnya ke penjara, aku akan memaafkanmu. Tidak. Aku tidak ingin pergi ke tempat seperti itu. Tolong maafkan aku. Wanye, Yu Qing masuk penjara akan berdampak negatif pada keluarga Shu kita. Juga akan memiliki efek negatif. Dan dia tidak membunuhmu dengan tangannya sendiri. Lian itu tidak mengakui apapun di penjara. Masalah ini mungkin sedikit. Tapi jangan khawatir. Aku akan menyelidiki masalah ini secepat mungkin dan mencari tahu kebenarannya. Lalu, akan kukirim dia kembali ke desa. Jadi dia tidak akan pernah melihatmu lagi. Bagaimana dengan itu? Wanyi. Ayah benar. Ini sudah menjadi masalah yang terlalu besar. Ini juga tidak baik untukmu. Nanti saja. Kau juga seorang tokoh publik. Wanye, kau akan bekerja untuk Shu Court nanti. Kau tidak ingin melihat Shu Court memiliki seorang putri yang pernah dipenjara, kan? Kamu benar. Aku terlalu naif. Kakak, apakah kamu ingat mendorongku menuruni tangga dan meninggalkanku sendirian di rumah? Aku terbaring di lantai yang dingin sepanjang malam. Darahku sudah membeku. Keesokan harinya di rumah sakit. Kamu masih ingin aku meminta maaf kepada Shu Yuqing? Bukan aku. Kupikir saat itu. Ayah, apakah kamu ingat ketika Shu Yuqing secara keliru menuduhku melakukan plagiarisme? Kamu bahkan tidak mau menyewa pengacara pembela untukku. Kamu adalah orang yang memborgolku. Ibu. Anak-anak memiliki kasih sayang alami kepada ibu mereka. Dulu aku berfantasi tentang bagaimana rasanya dicintai oleh ibuku. Kamu menghancurkan fantasiku. Aku tidak merasakan cinta apapun. Wanyi. Ini semua salah ibu. Salahku. Jadi, aku terlalu naif. Aku pikir keluarga adalah harta yang tak ternilai. Aku tidak menyadari itu begitu murah. Jika kamu tidak bersedia mengirim Shu Yuqing ke penjara, maka aku hanya bisa memutuskan semua hubungan dengan keluarga Shu. Jika keluarga Shu tidak menginginkanmu, maka mulai sekarang, aku akan menjadi keluargamu. Ayo pergi. Wanyi. Ayah. Ayah, aku salah. Aku akan patuh mulai sekarang. Tolong jangan tinggalkan aku. Keluarga Shu tidak akan menginginkanmu lagi. Aku akan segera mengirim seseorang untuk membawamu kembali ke rumah. Ayah. Kenapa? Semua ini seharusnya menjadi milikku. Aku menolak untuk tinggal di tempat sampah ini. Yuqing, kau mengambil banyak uang dari keluarga Shu. Keluarkan itu dan bantu keluarga. Perbaiki rumah. Hidup akan menjadi lebih baik. Uang. Yang kau pedulikan hanyalah uang. Keluarga Shu membekukan kartuku. Bagaimana aku bisa memberimu uang? Aku benci.
Kenapa aku harus menjagamu jika kau tidak punya uang? Kau sebaiknya segera menikah saja, jadi aku bisa mendapatkan uang mas kawin. Kau tidak berguna. Tidak berguna. Kau. Apakah Anda Nona Su Yukin? Siapa kau? Saya punya sesuatu yang bagus. Setelah memikirkannya, ternyata hanya kau yang harus membayar semuanya. Bagaimanapun juga, kau adalah musuh bebuyutan dengan Xu Wanyi. Dan kau telah benar-benar menyinggung Gu Nanfeng. Tidak takut untuk menyinggung lagi. Apa itu? Bukti kuat hubungan Xu Wanyi dan Gu Nanfeng. Seperti yang kau tahu, penggemar Gu Nanfeng semuanya perempuan. Jika seorang kakak ipar tiba-tiba muncul, menurutmu apa yang akan terjadi? Aku tidak perlu berkata lebih banyak. Aku tidak meminta banyak. Kau masih memiliki properti yang belum ditarik. Berikan itu padaku. Aku akan membantumu membuat berita ini menjadi trending. Baiklah. Setuju. Hei, ini karena dia tidak tahu terima kasih. Ini karena dia tidak tahu terima kasih. Kau menggantikan saudara kami. Ini dia, Kakak Wanyi. Xu Wanyi, kaulah yang menggoda saudaraku. Apa kau sudah melihat berita? Kau dan Gu Nanfeng menjadi trending bersama. Mungkin kau harus bersembunyi untuk sekarang. Beberapa penggemar mereka terlalu gila. Penggemar Sasaing, apa kau merayu saudaraku? Mengapa dia melihat sampah masyarakat sepertimu? Aku mendengar tentang insiden plagiarisme sebelumnya. Itu adalah Gu Nanfeng yang secara pribadi membebaskannya. Apa yang begitu menarik dari wanita ini? Kakak Wanyi, dengan begitu banyak orang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jauhi saudaraku. Jika tidak, kau akan menderita akibatnya. Itu asam sulfat. Berhenti. Saudara Gu Nanfeng, apakah wanita ini orang yang merayumu? Aku tidak percaya seleramu. Apakah itu buruk? Kakak Gu Nanfeng, kamu harus segera menjelaskan. Jadi wanita ini tidak memanfaatkanmu untuk ketenaran. Apa yang sedang dilakukan kakakku? Apa yang sedang dilakukan kakakku? Perlu aku perjelas. Bagaimana mungkin? Bukankah Xu Wanyi masuk penjara karena insiden plagiarisme? Saudara Gu Nanfeng kamu, kudengar dia putri keluarga Shou yang dibawa kembali dari desa. Latar belakangnya tidak jelas. Masalah plagiarisme sudah diselesaikan. Studio saya akan merilis jam kerja terperinci nanti. Akan kukatakan sekali lagi, Xu Wanyi adalah orang yang saya, Gu Nanfeng, pilih. Itu tidak akan berubah. Gu Nanfeng, kumohon jangan pergi. Gu Nanfeng, kumohon jangan. Itu Meg. Jika kau tertarik, kau bisa pergi mengobrol. Halo Meg. Ini orang yang kuceritakan sebelumnya. Kepala studio Wanyi. Xu Wanyi. Ini adalah Xu Wanyi yang membuat Gu Nanfeng bersinar secara internasional. Tak disangka, begitu mudah. Masih jauh dari level Anda. Xu Wanyi. Sepertinya, dia tidak puas hanya denganmu sebagai sponsor. Desain Nona Xu benar-benar menarik perhatian. Di masa depan, dia pasti akan menjadi bintang yang bersinar di dunia desain. Aku ingin tahu, jika ada kesempatan untuk berkolaborasi dengan Anda. Reputasi Miki tidak bisa diremehkan. Jika kita mendapatkan kolaborasi, The itu film is akan sangat translated membantu untuk and Wanyi Studio. narrated by M Media. Shencorp kami juga mengagumi kreasi Nona Xu. Kami berharap untuk mencapai situasi yang saling menguntungkan. Malam ini adalah pesta koktail. Temannya tentu saja mencicipi anggur. Aku akan mempertimbangkan kolaborasi ini. Nona Xu, bagaimana kalau minum bersama? Tuan Shen, seleramu bagus. Nona Xu, berbakat dan berbudi luhur, tenang dan terukur. Studio Wanyi akan membuat nama untuk dirinya sendiri suatu hari nanti.
Mengapa tidak pergi melihatnya? Kalau begitu, biar aku menambahkan sentuhan akhir. Hanya kau yang pantas berdiri di samping Gunan Feng. Aku ingin melihat bagaimana aku membuat Gunan Feng meninggalkanmu sedikit demi sedikit. Kudengar Tuan Muda Shen membawa seorang wanita kembali. Sepertinya hatinya milik seseorang. Kenapa harus kau? Dia temanku. Song Wanshu terkenal sebagai pengusaha wanita yang kuat. Kekagumannya pada Gunan Feng adalah pengetahuan umum. Dia tidak mentolerir siapapun yang main-main dengannya. Jangan pedulikan dia. Beraninya kau mengingini priaku. Maaf. Itu. Kau tidak marah, kan? Nanfeng. Bajuku kotor. Bawa aku pulang. Jangan minum lagi. Aku akan mengantarmu pulang. Gu Nanfeng, kau tidak cemburu, kan? Ada apa? Apakah kamu marah? Kolaborasi ini karena Song Wanshu ikut campur. Kamu tahu Erkor punya latar belakang yang kuat. Aku khawatir dia akan mengejarmu. Tapi jangan khawatir. Aku sudah menemukanmu kemitraan baru. Dan juga, hari ini aku pergi dengan Song Wanshu karena aku tahu kamu pergi ke. Jadi aku. Bagaimana mungkin? Aku meragukanmu karena ini. Lalu kenapa kamu tidak melihatku hari ini? Karena aku mengerti kamu. Dan aku tahu tentang kamu dan Song Wanshu. Arkot adalah modal mutlak. Kita berdua bersama, tidak bisa melawan mereka. Tapi aku percaya, kau pasti punya alasan sendiri untuk melakukan sesuatu. Kau takkan ragu memelukku meski ada bom di pelukanku. Bahkan menghadapi bom, bagaimana mungkin aku meragukanmu? Jadi kamu tidak setuju untuk kolaborasi dengan Shen Yanxi? Kenapa dia pergi? Apakah ini karena Mik? Mendengar Shen Yanxi berkata bahwa kolaborasi itu dicegat oleh Song Wanshu. Aku tahu, semuanya tidak sesederhana itu. Ketenaranmu yang tiba-tiba dan Erkot memiliki hubungan yang erat. Aku tahu, Song Wanshu akan menjadi bom waktu yang siap meledak. Namun, itu adalah ketika Song Wanshu berbisik di telingaku tentang sifat posesifnya terhadapmu. Aku tak tahan, jadi kulempar minuman ke dia. Kamu cemburu padaku. Aku cukup senang tentang itu. Aku bicara serius. Miki tidak hanya seorang desainer top. Dia juga punya investor luar negeri yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Untuk melawan Song Wanshu, Miki adalah satu-satunya cara. Tuan Muda Shen mengincar Shuanyi itu? Sudah jelas. Tuan Muda Shen adalah seorang playboy, jarang membawa wanita pulang. Dan memperkenalkan Mike kepada Shuanyi. Bukankah ini sudah cukup jelas? Kau tidak bisa bersaing dengan Gunan Feng. Pesonanya cukup untuk membuat siapapun jatuh. Tanpa Agung, Yanxi, wanita yang tidak bisa kau dapatkan. Kau berusaha begitu keras mengadakan pesta koktail, memperkenalkan Mike kepada Shuanyi. Namun dia tidak menghargainya, menghancurkan segalanya untukmu. Apakah kau pasrah pada ini? Aku ingin Gunan Feng. Kamu ingin Shuanyi. Mengapa kita tidak bekerja sama dan menang bersama?
Apa yang ingin kau lakukan? Selama aku bisa memenangkan Shuwanyi dengan otaknya, Shen Corp akan segera memonopoli pasar. Apa yang ingin kau lakukan padaku? Ini sangat sederhana. Kau gunakan memperkenalkan Mike kepada Shuwanyi sebagai alasan untuk memenangkannya. Ulur waktu Gu Nanfeng. Begitu ini menjadi berita. Apakah Gu Nanfeng masih menginginkan seorang wanita yang berselingkuh? Saat itu Shuwanyi tidak punya pilihan selain memilihmu. Seorang pengusaha harus mengejar tujuannya secara diam-diam. Ingin memenangkan Shuwanyi, mempertahankan bakatnya. Kau hanya bisa melakukan ini. Nona Shu, tadi malam, kau melewatkan kesempatan besar. Pertanyaanku, aku harus berterima kasih atas perkenalan Tuan Muda Shen. Lain kali ada kesempatan, aku akan mentraktirmu makan. Aku punya waktu sekarang. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Mick mungkin belum meninggalkan negara ini. Aku bisa mencoba untuk mengundangnya. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Ayo pergi. Aku ingin tahu apakah hidangan yang kupesan hari ini sesuai dengan seleramu. Tuan Muda Shen benar-benar memiliki selera yang bagus. Tindakan Shen Yanxi hari ini agak aneh. Wanyi, sebenarnya ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tuan Muda Shen, kau perlu berpikir dengan hati-hati. Beberapa kata yang telah diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Shu Wanyi, kau memang pintar. Mamang, aku tidak bisa dibandingkan dengan Gu Nanfeng. Kalau begitu, aku hanya bisa. Aku seharusnya sudah melihat bahwa Shen Yanxi memiliki niat ini. Aku hanya bisa meminta Gu Nanfeng untuk menjemputku. Kenapa dimatikan? Apakah kau begitu terburu-buru untuk melihatnya? Kerjasama kita sudah berakhir. Pindah. Gu Nanfeng, selama 3 tahun aku di luar negeri. Seleramu menurun itu satu hal, tapi bagaimana bisa penilaianmu terhadap karakter juga memburuk? Bukan urusanmu. Orang-orang yang diincar Shuwanyi tidak terbatas hanya padamu. Apa yang dia inginkan The film adalah was status ketenaran translated dan and masa depan. narrated Lihatlah by dirimu M-Media. baik-baik. Kau hanya membatalkan kolaborasimu dengannya. Dia segera pergi mendekati Shen Yanxi yang bisa memperkenalkannya kepada Mai. Aku masih bisa menggenggammu erat di tanganku. Dia benar-benar punya caranya sendiri. Selesai. Kau bisa mentolerir ini, Gu Nanfeng. Dulu kau sombong dan tak tersentuh. Bahkan tidak melirikku. Aku tahu Wanyi menghubungi Mick. Untukku. Dan kamu. Kamu cuma orang dangkal yang terobsesi fisik. Ada iklan yang harus diambil malam ini. Mitra yang sangat penting. Kau tidak bisa pergi kemanapun. Jika kau berani melangkah keluar dari pintu ini, R-Corp tidak akan berusaha untuk menargetkan studio Wanyi. Aku harap Tuan Shen mengerti. Kita duduk di sini hari ini untuk membahas bisnis. Adapun bantuan yang aku berutang padamu, aku akan membayarnya dengan cara lain. Jadi aku harap Tuan Shen bisa berhati-hati. Jika tidak, kita mungkin bahkan tidak bisa tetap berteman. Apakah Gu Nanfeng sehebat itu, sampai kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk berbicara? Terus terang, Gu Nanfeng dan memiliki hubungan yang tidak jelas. Dapat menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Song Wanshu tidak akan pernah menyerahkannya. Daripada menjadi musuh dengan dan menghancurkan masa depanmu dan Gu Nanfeng, lebih baik memilihku. Tuan Shen, Setelah semua ini, kau sama sekali tidak goyang, Kak. tidak pernah. Maaf, sulit menemukan jiwa yang seirama. Aku sudah banyak bicara tanpa menyadarinya. Karena kau tidak tertarik, aku tidak akan mengganggumu lagi. Song Wanshu adalah orang yang tangguh. Kuharap kau dan Gu Nanfeng berhati-hati. Minumlah. Mari kita kubur kapak dengan minuman. Tuan Shen memang murah hati.
Nona Su, tunggu sebentar lagi. Mike akan segera tiba. Shen Yanxi tidak pernah menggunakan cara tercela seperti itu untuk mengejar seorang wanita, tapi kemampuanmu benar-benar terlalu membuat iri. Tuan Shen, media sudah siap. Mereka tepat di luar hotel. Dapatkan bidikan yang jelas dari wajah Xu Wanyi, dan beli topik yang sedang tren, secepat mungkin. Kontak terkait pekerjaan juga tidak diizinkan. Aku punya stylist sendiri. Tidak perlu merepotkan nona muda itu sendiri. Sebentar lagi Shen Yanqi akan berhasil. Aku ingin menyaksikan sendiri Gu Nanfeng menunduk. Waktunya habis. Semua orang menunggu. Telepon. Kenapa mati? Kami memiliki pengisi daya portabel 24 jam. Syuting ditunda. Syuting ditunda. Ya, Kau tidak bisa pergi. Pekerjaan atau wanita mana yang lebih penting? Tidak bisakah kau membedakannya? Semua orang menunggumu. Jika kau pergi, apakah kau tahu berapa banyak yang harus kau bayar sebagai penalti? Pindah. Wanye. Aku tidak akan menyakitimu. Sebelum opini publik bergejolak, aku tidak akan menyentuhmu. Shen Yanqi, kau hina. Anda tidak tahu sifat seorang The film was pengusaha. translated Apakah dengan cara and apapun narrated diperlukan by sebelum M Anda Media. menyelesaikan perhitungan dengan saya? Anda mungkin ingin melihat ini. Tuan muda terhormat dari Sencourt. Sebenarnya bekerja sama dengan Song Wansu untuk memainkan trik ini. Bagaimana Anda tahu apa yang saya lakukan? Hanya Aircourt yang bisa. Dalam waktu yang singkat, memanipulasi opini publik sejauh ini. Sudah terlambat. Sebelum opini publik bergejolak, Gu Nanfeng akan melihatnya. Kuharap kau membuat pilihan yang tepat. Pintu-pintu Shencourt akan selalu terbuka untukmu. Berhenti mencari. Ponselmu ada padaku. Sebelum opini publik benar-benar meledak. Jangan pernah memikirkannya. Kerjasamaku dengan Song Wanshou juga karena kebutuhan. Kuharap kau bisa mengerti. Hanya orang bodoh yang menunggu secara pasif. Aku benar-benar tidak ingin menyakitimu. Kau tetap di sini dengan tenang. Setelah selesai, aku akan melepaskanmu. Aku benar-benar menyesal berteman denganmu. Tolong. Diam. Aku benar-benar tidak ingin menyakitimu, Wanye. Tapi aku harus melakukan ini. Maaf aku terlambat. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Gu Nanfeng, kau menang. Tidak pernah ada pemenang atau pecundang di antara kita. Karena kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Ini menangkap seseorang basah, bukan? Gu Nanfeng. Bahkan wanita seperti ini, kau masih menginginkannya. Song Wansu. Kamu seharusnya tidak menyentuhnya. Xu Wanyi sedang ditahan. Topik yang sedang tren tentang memasuki hotel masih tergantung di sana. Gu Nanfeng. Mempromosikanmu. Tidak melihatmu merendahkan dirimu sendiri. Kebetulan sekali Shencorp menyukai bakat Nona Xu Wanyi. Dia hanya seorang wanita. Jadi kenapa jika aku memberikannya kepada Tuan Muda Shen? Bukankah kau juga seorang wanita? Kata-kata yang kau berikan padaku sebelumnya. Sekarang aku mengembalikannya padamu. Gu Nanfeng. Dia hanya bisa menjadi milikku. Gu Nanfeng.
Saat kau keluar dari pintu ini hari ini, AirCorp akan segera mengakhiri kontraknya denganmu. Aku tidak akan berusaha sedikit pun untuk menargetkan studio Wanyi dan para reporter media itu menunggu untuk menonton pertunjukan. Sudahkah kau mempertimbangkan konsekuensinya? Apa kau benar-benar akan menghancurkan masa depanmu demi seorang wanita? Gui Ranfeng, pacarmu yang dirumorkan Xu Wanyi dan Xian Yanxi dari Shencorp terlihat berpelukan saat mereka memasuki sebuah hotel dan ada gambar-gambar konkret. Apa pendapatmu tentang ini? Kau bergegas ke hotel untuk menangkap mereka basah, bukan? Pernahkah Anda mempertimbangkan masa lalu Anda? Tindakan masa lalu Anda akan memiliki konsekuensi yang tidak dapat diubah. Aku tahu wanita ini, manis sekali. Beraninya dia mendua saudara kita Gunan Feng. Tak tahu malu. Wanita seperti ini, bagaimana mungkin dia pantas untuk saudara kita Gunan Feng? Dia pasti menggunakan beberapa metode kotor. Masalah ini memiliki dampak yang terlalu besar. Ayo pergi. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Hari ini aku Gu Nanfeng, atas nama studio Gu Nanfeng, mengeluarkan pernyataan berikut. Pertama, Nona Suwanye adalah mitra yang telah kupilih. Semua yang terjadi hari ini pasti telah dibuat-buat dengan jahat oleh seseorang. Nantinya studio kami akan mengeluarkan surat klarifikasi yang mencantumkan bukti terperinci, membuktikan bahwa Nona Suwanye tidak bersalah. Kedua, Gu Nanfeng Studio mulai hari ini dan seterusnya akan mengakhiri semua kerjasama dengan AirCorp. Minggir. Aku tidak menyangka cinta Gu Nanfeng untuk Xu Wanyi begitu dalam. Dia bahkan akan menyerah, bahkan rela menyerah kontrak AirCorp. Bukankah itu berarti bahwa Nona Shuwanyi dijebak juga terkait dengan AirCorp? Gu Nanfeng dipromosikan oleh AirCorp. Sekarang dia bersedia untuk, demi seorang wanita, menyerahkan masa depannya. Apa kau tidak akan melakukan PR? Minimalkan dampak dari ini. Minimalkan untukku. Dan kau. Kerjaan saja tidak beres, malah bikin masalah lagi. Xu Wanyi, aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Maafkan aku Wanyi, aku bingung sesaat. Itulah mengapa aku setuju untuk bekerja sama dengan Song Wansho. Tapi aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Aku percaya pada ketulusanmu, tapi aku pikir kita tidak bisa berteman lagi. Aku tidak melihat dengan jelas sampai hari ini perasaannya padamu. Aku tidak akan mengganggumu lagi, termasuk Shencorp akan mengeluarkan pernyataan membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Aku berharap kau bahagia. Jangan bergerak. Biar aku memelukmu. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Kau berbakat dan mampu. Aku tidak meminta kesempatan baik di masa depan. Bukan itu yang ingin kukatakan. Aku salah bicara lagi. Aku sudah salah menuduhmu. Jangan katakan itu. Besok, aku akan pergi ke AirCorp dan mengakhiri kerjasama. Semuanya akan diselesaikan. Bagaimana denganku? Aku tidak meminta ketenaran dan kekayaan di masa depan. Aku hanya meminta agar kamu tetap di sisiku. Aku takut Song Wansu tidak akan membiarkan kita melakukan apa yang kita inginkan. Aku mungkin tidak memiliki kekuatan sekarang untuk melawan modal, tapi aku masih bisa berhasil hidup berdampingan secara damai dengannya. Bagaimanapun juga, AirCorp adalah entitas komersial papan atas. Aku percaya, dia tidak akan melakukan apapun di luar batas. Sudahkah kau mempertimbangkan bahwa AirCorp tidak akan ikut campur dan mempersulitmu? Tapi Song Wansu punya. Jangan sebut dia lagi. Bukankah menyenangkan memiliki waktu berduaan? Kalau begitu aku akan pergi denganmu besok. Baiklah. Permisi, Tuan Gu, Nona Song hanya mengizinkanmu masuk sendirian.
Kau pergi, aku akan menunggumu di sini. Baiklah. Gunan Feng, kau benar-benar bodoh. Apa kau tahu bahwa meninggalkan Arcorp sama dengan menyerahkan semua usahamu selama bertahun-tahun? Hentikan omong kosong ini. Tanda tangani kontraknya. Apa kau bahkan tahu bagaimana perasaanku padamu? Apa kau tahu aku pergi ke luar negeri untuk studi lebih lanjut hanya untuk menyesuaikan diri denganmu? Aku mencintaimu, apa kau tahu itu? Angan-anganmu. Kenapa aku harus membayar harganya? Mohon di masa depan, jangan ganggu Wangi lagi. Gunan Feng, setelah meninggalkan R, jadi apa kau? Aku bisa menciptakan ribuan Gunan Feng. Apa kau yakin ingin menghancurkan masa depanmu? Kekuatan modal memang tak tertahankan. Ini adalah fakta. Terserah kamu. The film was translated and Tolong buka pintunya. narrated by M Media. Istriku menungguku di luar. Istri. Gunan Feng, kau kejam. Mulai hari ini, mobilisasi semua sumber daya Arcorp untuk memblokir Gunan Feng. Jangan biarkan dia muncul dimanapun. Dan Xu Wanyi, aku tidak akan pernah membiarkan mereka lolos. Wanyi. Bukankah aku berjanji untuk menikahimu? Setelah semuanya beres, sekarang kita bisa memasukkan tanggal pernikahan ke dalam agenda. Bahaya tersembunyi Arcorp belum terselesaikan. Kau sangat liga. Sepertinya bukan seseorang yang mudah menyerah. Kita akan menghadapi apapun yang menghadang. Aku tidak pernah takut pada modal. Bahkan jika aku tidak bisa menjadi model lagi. Memilikimu sudah cukup. Aku tidak bisa menyerahkan studio yang susah payah kudapatkan. Juga tidak bisa menyerahkan karir desain yang kucintai. Begitu pula, kau seharusnya tidak menyerah segala sesuatu yang telah kau perjuangkan dengan susah payah. Halo. Halo bos, semua kolaborasi kita telah dicegat oleh E. Bahkan yang sudah dijadwalkan telah dibatalkan. Tunggu sampai aku kembali. Para mitra mengutip publisitas negatif Anda yang berlebihan dan keberangkatan tanpa izin dari Arcorp sebagai alasan untuk menuntut pembayaran penalti yang tinggi. Tunggu sampai aku kembali. Sepertinya, tanggal pernikahan kita akan ditunda tanpa batas waktu. Maafkan aku. Aku harus kembali ke studio. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Bos, Nona Song telah tiba. Aku melihatnya. Pergi. Sekarang bisakah kita bicara? Ini hanyalah permulaan. Gunan Feng. Langkah selanjutnya, kau seharusnya tahu dengan baik. Seseorang yang baru akan segera menggantikanmu. Dan kau akan secara bertahap mencapai titik rendah. Dan membayar penalti besar karena melanggar kontrak. Apa kau pikir aku, di Gunanfen, hanya akan diam menunggu ajal? Arcorp belum mencapai titik mengendalikan segalanya. Dan kau tidak bisa melarangku dengan mudah. Kau benar. Kau, Gunan Feng, adalah seorang supermodel peraih penghargaan terkenal internasional. Tapi nilai komersialmu tidak cukup untuk dibandingkan dengan R. Jika sebuah pilihan harus dibuat, siapapun yang punya mata bisa melihat apa yang harus dipilih. Masih ada beberapa orang buta bersedia bekerja sama denganmu, tapi itu tidak akan bertahan lama. Gunan Feng, aku akan menunggumu di R. Menunggumu memohon padaku.
Apakah ada masalah dengan kolaborasi studio sebelumnya? Masalah apapun? Tidak, semuanya berjalan normal. Tidak ada yang aneh. Kak Wanyi, apa yang terjadi? Mengingat Sang Wansu, sifat pendendam. Dia pasti akan menargetkan studio Wanyi. Kita harus bersiap lebih awal. Ada kabar dari Mike. Mike memesan penerbangan untuk malam ini. Dia akan kembali. Untuk menghadapi Song Wansu, Mike adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Aku harus mencoba sebelum Mike pergi. Aku harus mencoba. Gunan Feng belum menyerah. Dia belum datang menemuiku. Gunan Feng menghubungi semua orang yang dia kenal. Semua koneksinya, mitra yang memiliki perseteruan dengan Arkita. Semuanya memilih untuk mendukung Gunan Feng. Aku khawatir dia tidak akan berkompromi dalam waktu dekat. Nona Song, Gunan Feng telah melindungi studio Wanyi. Mungkin kau harus... Studio Wanyi. Aku tidak peduli dengan mereka. Ngomong-ngomong, Shu Wanyi berselisih dengan keluarga Shu beberapa waktu lalu. Sepertinya tentang pewaris palsu. Sesuatu Film tentang was pewaris palsu. translated and Di mana narrated dia? by M Media. Hubungi dia segera. Beri dia sejumlah uang. Biarkan dia membalas dendam. Tuan Mike, bisakah Anda meluangkan waktu 5 menit? Maafkan saya, Nona. Waktu naik pesawat Tuan Meke sudah dekat. Nora, jika Anda memiliki bisnis apapun, silakan hubungi email saya secara langsung. Tuan Mike, saya Shu Wanyi. Kita bertemu di acara Shen, pesta koktail. Itu Nona Shu. Yanji sering memuji Anda, tapi aku benar-benar tidak punya waktu hari ini. Lain kali aku di sini, kita bisa berbicara secara detail. Tidak ada waktu. Tuan Mike, Gunan Feng dan saya baru-baru ini menghadapi beberapa kesulitan. Kami berharap mendapatkan bantuan Anda. Ini adalah draft desain saya. Silakan dilihat. Apakah ada kesempatan untuk berkolaborasi? Wanita ini, manuskripnya, dapat dikirim ke kotak surat. Waktu naik pesawat kita, benar-benar sudah dekat. Terima kasih. Mohon dengarkan kalimat terakhir saya. Saya telah melihat karya Anda dan memahami proses kreatif Anda. Titik awal dari konsep desain adalah mengikuti kata hati, bukan pasar. Nilai komersial berubah secara acak. Jadi, saya mohon untuk melihat desain saya. Aku akan melihat desainmu di pesawat. Tapi kali ini aku akan kembali. Aku punya pekerjaan penting. Maaf. Terima kasih. Terserah nasib. Shu Wanyi, kau menghancurkanku, kehidupan glamor. Membuatku hidup seperti anjing di pedesaan dan merawat orang bodoh itu. Sekarang seseorang membayar untuk nyawamu dan mengirimku ke luar negeri untuk menjalani kehidupan yang riang. Shu Wanyi, pergi ke neraka. Kakak Xing Yuan, kalau begitu, kita punya kerjasama yang menyenangkan. Tentu saja, lakukan saja. Song Wansu. Benar. Kerjasama terakhir. Jangan tutup telepon dulu, aku dengar dari asistenku. Kau sudah menghubungi banyak rekanan. Kau ingin melawan Ar? Aku ingin menunggu sampai kau memohon padaku secara pribadi. Tidak ada harapan. Jadi, aku menemukan seseorang untuk berurusan dengan Shu Wanyi. Apa yang kau katakan? Kau sangat peduli padanya? Sebenarnya berurusan dengannya sangat tidak pantas untukku. Aku juga tidak ingin mengotori tanganku. Tidak melakukannya juga tidak apa-apa. Datanglah padaku dalam 5 menit. Benar, betapa terlambatnya kau. Seberapa besar bahaya yang mengancamnya? Ini.
Kau pergi cari Suwanyi sekarang juga, jika kau tidak bisa menemukannya. Cari Shen Jianxi. Aku akan pergi ke airport. Ya, Wanyi. Wanyi. Duduk. Di mana Wanyi? Kau ingin mendapatkan informasi dariku? Tapi kau bahkan tidak mau mencoba menjelatku. Selain aku, tidak ada yang tahu di mana Suwanyi berada. Aku bisa menyerahkan kolaborasi ini. Katakan padaku di mana Wanyi berada. Kau lebih memilih berlarian memohon kolaborasi daripada kembali padaku. Sekarang, demi seorang wanita, kau benar-benar menyerah. Aku mengenalmu lebih dulu. Apa yang tidak lebih baik darinya dariku? The film was translated Kau ingin and menyelamatkannya? narrated by Baiklah. M Media. Tapi aku sudah mencintaimu begitu lama. Aku harus mendapatkan sesuatu sebagai imbalan. Selama kau bersedia menyerahkan dirimu padaku, aku tidak hanya akan memberikan Suwanyi sepenuhnya padamu. Aku jamin. Mulai sekarang, Aircorp tidak akan pernah mengganggu kau. Semua kolaborasi. Song Wansu. Kau anggap aku apa? Apa kau pikir kau memenuhi syarat untuk bertanya sekarang? Apa kau tahu berapa banyak yang dia inginkan? Nyawa Suwanyi. Aku hanya memberinya 1 juta. Dan dia sudah bersiap. Persiapan untuk pembunuhan. Berhenti. Wanyi. Apa kau baik-baik saja? Apa yang kau lakukan di sini? kau adalah putri terhormat dari Aircorp. Mengapa metode Anda begitu hina? Kupikir kau adalah begitu tergila-gila pada Gunan Feng. Bukankah ini juga berhubungan dengan Shen Yanqi? Kau pikir semua orang sepertimu, bahkan tanpa aku, Wanyi, bisa melarikan diri sendiri. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Apa kau baik-baik saja? Kenapa kamu di sini? Gunan Feng sepertinya terancam. Orang-orangnya menyuruhku untuk menemukanmu. Mataku. Orang-orangku akan mengurusnya. Ayo pergi. Terima kasih. Benarkah? Itu bagus sekali. Song Wansu. Tindakanmu telah melibatkan penyewaan seseorang untuk membunuh. Aku akan melawanmu sampai mati. Di belakangku adalah Ar. Modal yang tak tergoyahkan. Apa yang akan kau gunakan untuk melawanku? Nona Song, lama tidak bertemu. Mai. Bukankah kau meremehkan desain domestik? Kenapa kau bersama Suwanyi? Tuan Mik, bukankah kau memesan penerbangan kembali ke negara M hari ini, dan ada pertemuan penting? Kenapa kau ada di sini? Karena aku melihat desain Nona Shu. Aku tergerak oleh filosofi desainnya dan kontennya. Untuk seorang desainer yang hebat, bahkan melewatkan pertemuan, layak untuk dipertahankan. Tuan Mei akan bekerja sama dengan studio Wanyi dan studio Gunan Feng. Dia memiliki banyak sekali sumber daya modal luar negeri. Dibandingkan dengan itu, Aircorp tampaknya sedikit tidak signifikan, bukan? Jadi bagaimana jika kau menemukan modal? Aku putri dari Aircorp. Aku sudah mengirimkan bukti percobaan pembunuhanmu ke polisi. Sekarang aku punya dukungan Meike. Apa kau pikir Aircorp akan melakukannya untuk melindungimu? Akan mengorbankan kepentingan seluruh grup. Aku juga sudah mengumpulkan semua musuh Aircorp untuk memberikan tekanan padamu secara bersamaan. Song Wansu, ini sudah berakhir. Semuanya berakhir. Semuanya sudah berakhir. Semuanya telah berakhir. Ini jam kerja.
Jangan bergerak. Berikan tanganmu. Melamar sekarang? Apakah lamaran sekarang sesantai ini? Jadi, maukah kau menikah denganku? Apa? Sudahlah, kalau kau tidak mau. Aku bersedia.